Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya, terutama pendidikan agama Islam. Karena apa? Pendidikan agama Islam itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal ibadah, tentang kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat menggali potensi diri untuk jadi lebih baik, agar anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang hebat di generasi ke depan selanjutnya. Dan sebelum mulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian agar selalu semangat, agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Di era pandemi seperti ini, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Dan tak lupa pula agar selalu membantu orang tua di rumah supaya ilmu yang dicari, ilmu yang dituntut dalam pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sebelum menyimak materinya agar selalu berdoa supaya anak-anak sekalian menuntut ilmunya diberikan kemudahan dan mendapat ilmu yang manfaat. Jadi pada hari ini kita lanjutkan kembali pendidikan agama Islam kita, masih melanjutkan tentang pembahasan pada bab 4, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Selanjutnya tujuan pembelajaran, mudah-mudahan anak-anak sekalian mampu menunjukkan tata cara salat berjamaah, mempraktekkan salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan salat berjamaah dengan terus-menerus dan selalu rutin melaksanakan salat berjamaah. Selanjutnya, internalisasi nilai Islam yang berbunyi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salatil fanzi bi sab'in wa ishrina darajatin, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi anak-anak sekalian, dengan internalisasi nilai Islam ini, kita sudah dapat mengetahui bahwasanya sembahyang berjamaah itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan, dan sangat diutamakan karena ibadahnya sangat besar pahalanya daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sholat berjamaah secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita memasuki tentang tata cara salat berjamaah. Berdasarkan ketentuan, praktik salat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat diawali dengan azan atau iqamah. Jadi sebelum melaksanakan sembahyang, terutama salat berjamaah, sangat dianjurkan azan atau iqamah. Kalau bisa untuk melaksanakan azan itu lebih bagus anak-anak sekalian, azan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk azan, maka cukup dengan iqamah saja karena keterbatasan waktu umpamanya, maka boleh iqamah langsung, tidak perlu azan. Yang kedua, barisan saf salat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sedangkan jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki. Jadi setelah imam itu harus diisi oleh jamaah laki-laki. Setelah jamaah laki-laki baru jamaah perempuan. Tidak boleh kalau ada jamaah laki-laki, jamaah perempuan di muka, sedangkan laki-laki di belakang. Tidak, kalau seperti itu tidak boleh anak-anak sekalian. Harus jamaah laki-laki dulu yang utama, setelah imam baru di belakang jamaah laki-laki, baru jamaah perempuan. Yang ketiga, dalam melaksanakan salat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salat harus nyaring.
Jadi dalam melaksanakan salat berjamaah Anda sekalian, seorang imam itu harus membaca bacaan salatnya itu secara nyaring, yang pada tempatnya yaitu bacaan takbiratul ihram. Jadi bacaan takbiratul ihram yang ketika mengucap Allahu Akbar, itu harus nyaring, tidak boleh seperti berbisik Allahu Akbar. Itu seperti itu tidak boleh, harus secara nyaring Allahu Akbar. Atau pada takbir intiqal. Takbir intiqal itu Anda sekalian adalah takbir perpindahan. Umpamanya ketika mau ruku, itu kan kita berpindah dari berdiri tegak menuju ruku, maka kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka harus diucapkan dengan secara nyaring juga. Selanjutnya tasmi. Tasmi itu Anda sekalian adalah kalimat yang diucapkan ketika setelah ruku, yang bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya tasmi. Jadi jangan sampai sudah belajar hari ini tidak tahu lagi apa yang namanya tasmi. Dan yang terakhir salam. Jadi salam itu harus diucapkan juga Anda sekalian dengan nyaring, tidak boleh seperti berbisik. Selanjutnya bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada rakaat pertama salat maghrib, isya, subuh, Jumat, gerhana, istisqa, idain, dua hari raya, tarawih dan witir. Jadi semua salat yang Ustadz sebutkan tadi pada 2 rakaat pertama itu harus dibaca dengan nyaring. Baik itu Al-Fatihahnya, ayat Al-Qur'annya, itu harus diucapkan dengan nyaring, terutama di salat maghrib tadi, salat isya, salat subuh, dan salat Jumat, salat gerhana, salat istisqa. Salat istisqa itu Anda sekalian ada salat meminta hujan. Idain itu 2 hari raya haji dan hari raya Idul Fitri, tarawih dan witir. Dan bacaan amin bagi imam dan makmum setelah selesai membaca Al-Fatihah. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh terdahulu. Jadi makmum itu harus selalu mengikuti gerakan imam. Umpamanya apabila imam sedang ruku, maka juga makmum harus ruku, tidak boleh berbeda. Umpamanya imam ruku, makmum sujud, itu kan berbeda. Tidak boleh dan tidak sah sembahyangnya. Dan tidak boleh juga terdahulu daripada imam. Karena pengen cepat-cepat, maka berdahulu daripada imam. Itu juga tidak boleh. Selanjutnya yang kelima, setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Jadi setelah sembahyang, setelah salam itu alangkah bagusnya membaca zikir, doa bersama-sama. Alangkah bagusnya itu bersama-sama, tapi kalau keadaan kita tidak memungkinkan, maka silakan untuk membacanya sendiri-sendiri. Selanjutnya pembiasaan salat berjamaah. Perbandingan pahala salat berjamaah dan sendirian adalah 1 berbanding 27 derajat. Hal ini karena salat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu 1. menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri, egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan dalam berjamaah itu menjadikan kita termasuk orang-orang yang sudah kita sebutkan yang 5 macam tadi. Jadi maka kita menjadi orang yang pandai bersilaturahmi, menjadikan kita disiplin, selalu menjaga persatuan dan tidak egois, dan selalu menjaga kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Selanjutnya, sikap kecintaan salat berjamaah. Sikap kecintaan salat berjamaah bisa diwujudkan yaitu dengan 1. ketika masuk waktu salat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan azan atau mendengarkan azan. Jadi dengan cara itu kita bisa menumbuhkan sikap kecintaan dengan salat berjamaah.
dengan selalu tepat waktu. Yang kedua, ketika mendengar azan segera menuju masjid. Jadi apabila orang mengumandangkan azan, kita harus segera ke masjid. Jangan sampai kita masih berkeliaran di mana-mana, masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Itu jangan sampai seperti itu. Maka kita harus segera melaksanakan sembahyang dan menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman-teman salat berjamaah. Jadi teman-teman apabila sedang sibuk atau segala macam apapun, itu ajak selalu teman untuk salat berjamaah. Suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid, sesama jamaah. Itu harus selalu terjalin tali silaturahminya. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu. Tidak membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak membeda-bedakan status sosial, artinya keadaan seseorang itu entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia tampan, entah dia jelek. Kita tidak membeda-bedakan hal yang seperti itu, karena yang pada akhirnya status kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah takwa kita. Yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada orang tua dan guru. Jadi kita harus selalu bersikap demokratis. Sikap demokratis itu sekalian artinya orang yang selalu menjalankan perintah berdasarkan aturan yang sudah tersusun. Artinya melaksanakan apa yang sudah teratur, baik itu dari tatanan pemerintahan, terutama apa yang sudah diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus selalu bersikap demokratis. Artinya kita tuh hidup selalu taat dalam peraturan, terutama dalam peraturan Tuhan. Dan taat kepada orang tua sangat utama, dan guru. Jangan sampai tidak taat kepada guru juga, karena tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tanpa mereka kita tidak tahu ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai tidak taat kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan dan bersikap demokratis. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, dalam setiap melaksanakan salat berjamaah harus sesuai dengan aturan dan tata caranya yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti ada azan dan iqamah. Sebelum melaksanakan salat berjamaah, barisan saf harus sesuai antara imam dan makmum, antara jamaah laki-laki dan perempuan. Bacaannya harus nyaring apabila menjadi imam pada 2 rakaat pertama. Jangan sampai tidak nyaring pada salat berjamaah, terutama pada salat maghrib, isya dan subuh. Gerakan makmum harus sesuai dengan imam, membaca zikir dan doa bersama-sama atau sendiri-sendiri. Perbandingan salat sendirian dan berjamaah adalah 1 berbanding 27 derajat. Keutamaan salat berjamaah ada 5. Sikap kecintaan pada salat berjamaah ada 8, yang sebagaimana sudah Ustadz sampaikan tadi pada pembelajaran sebelumnya. Akhirnya kita sudah sampai kepada penutup. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini, Anda sekalian bisa memahami materinya, Anda sekalian mendapat ilmu yang manfaat, Anda sekalian mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Mungkin sampai di sini materi yang dapat Ustaz sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.